Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Ilham, NIM 19112802 dari Informatika 4. Di sini saya akan mempresentasikan hasil panel project yang saya buat yang berjudul Sistem Informasi Toko Sembako Makmur. Pertama, latar belakang masalah. Melihat begitu pentingnya pengolahan data operasional yang cepat dan tepat demi kepuasan pelanggan, maka sarana informasi komputer bisa menjadi alternatif pemecahan masalah pengolahan data, memperkecil kesalahan, serta mempercepat proses pengolahan data. Dengan media penyimpanan komputer, data akan lebih aman dan bila ingin manipulasi data akan menjadi lebih mudah dan cepat. Bab 2, deskripsi sistem informasi. Sistem informasi adalah gabungan dari orang, data, proses, dan teknologi informasi itu berinteraksi untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyediakan berbagai informasi yang dibutuhkan untuk mendukung organisasi. Bab 3, pemodelan proses. Kita menggunakan data flow diagram yang digunakan untuk menggambarkan proses-proses yang terjadi pada sistem yang akan dikembangkan. Dengan model ini, data-data yang terlibat pada masing-masing proses dapat diidentifikasikan. Contohnya, kasir dapat menginputkan data pelanggan ke sistem. Kasir dapat menginputkan transaksi penjualan ke sistem. Lalu kasir dapat menginputkan katalog barang. Lalu sistem dapat informasi barang yang terjual dari kasir. Lalu di bagian owner, sistem dapat mencetak laporan penjualan, mencetak laporan pendapatan, lalu mencetak laporan pelanggan. Di bagian pelanggan, di sini ada pelanggan dapat mencari barang dari sistem, pelanggan dapat transaksi penjualan dari sistem, sistem dapat melihat histori penjualan dari pelanggan. Lalu di calon pelanggan, di sini ada input barang yang ingin dibeli, lalu sistem dapat info ketersediaan barang. Setelah itu ada di bagian karyawan. Di sini karyawan dapat input data barang, lalu sistem dapat info stok barang, lalu ada sistem dapat info laporan penjualan dari karyawan. Bab 4, pemodelan data. ERD adalah suatu model untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar data yang mempunyai hubungan. Di sini entitas pelanggan mempunyai atribut ID pelanggan, mempunyai atribut telepon, alamat, serta nama. Di entitas pelanggan berelasi dengan pembelian yang memiliki atribut total, atribut ID pembelian, bayar, nomor nota, tanggal, jumlah pembeli, terus harga. Lalu di entitas karyawan, di sini mempunyai ID karyawan sebagai atribut, lalu ada username, password, serta nama. Entitas karyawan ini berelasi dengan pembelian, lalu pembelian berelasi dengan barang. Di entitas barang ini terdapat nama barang, kode barang, serta jumlah barang, dan jumlah stok sebagai atribut. Lalu kategori barang ini memiliki atribut nama kategori, lalu ID kategori yang berelasi dengan barang. Lalu di entitas merek barang memiliki atribut nama merek, lalu ada ID merek yang berelasi dengan barang. Lalu di entitas penjualan memiliki atribut total penjualan, tanggal, ID penjualan, serta nomor nota yang berelasi dengan barang. Di sini ada struktur tabel
tabel pelanggan memiliki kolom ID pelanggan sebagai primary key dengan tipe integer, lalu ada nama dengan tipe varchar, lalu ada alamat dengan tipe teks, lalu ada telepon dengan tipe varchar. Setelah itu di tabel barang ada memiliki ID barang sebagai primary key dengan tipe integer, lalu ada ID kategori sebagai foreign key dengan tipe integer, lalu ada ID merek sebagai foreign key sebagai integer, lalu ada nama barang dengan tipe varchar, lalu ada jumlah stok dengan tipe integer. Lalu ada tabel penjualan. Di tabel penjualan ini ada ID penjualan sebagai primary key dengan tipe integer, lalu ada ID barang dengan tipe integer, nomor notas dengan tipe varchar, lalu ada tanggal dengan tipe date time, total penjualan dengan tipe desimal. Di tabel karyawan ada ID karyawan sebagai primary key dengan tipe integer, lalu username dengan tipe varchar, lalu ada password dengan tipe varchar, lalu ada name dengan tipe varchar. Setelah itu di tabel pembelian. Di tabel pembelian ini ada ID pembelian sebagai primary key dengan tipe integer, lalu ada ID karyawan dengan tipe foreign key dengan tipe integer, lalu ada ID pelanggan sebagai foreign key dengan tipe integer, lalu ada ID barang dengan tipe integer, lalu ada nota, varchar, tanggal dengan tipe date time, jumlah beli dengan tipe integer, harga dengan tipe desimal, lalu bayar dengan tipe desimal, total dengan tipe desimal. Setelah itu di tabel merek ada ID merek sebagai primary key dengan tipe integer, lalu ada nama barang dengan tipe varchar. Tabel merek barang memiliki ID kategori sebagai primary key dengan tipe integer, lalu ada nama dengan tipe varchar. Bab 5 mockup. Di sini user dapat menu login digunakan untuk login atau masuk karyawan digunakan, dan cara menginputkan username dan password yang sudah terdaftar pada sistem. Menu sign up digunakan untuk mendaftar karyawan baru atau karyawan yang belum terdaftar pada sistem. Akses yang digunakan admin kasir. Seperti ini antarmuka sistem. Lalu di bagian admin dashboard merupakan halaman yang dibuat khusus untuk owner toko. Halaman ini menampilkan laporan utama pada toko. Yang ketiga ada report, merupakan halaman yang berisi laporan keuangan dan penjualan dari toko secara otomatis dihitung oleh sistem. Halaman ini diakses penuh oleh owner toko. Setelah itu ada kasir, merupakan page yang menampilkan perhitungan transaksi pada pembelian yang dihitung secara otomatis oleh sistem. Halaman ini hanya diakses oleh kasir. Setelah itu yang kelima ada sales date, daftar item transaksi pada karyawan dalam jangka waktu tertentu. Lalu yang keenam ada available stock, digunakan untuk cek ketersediaan barang di toko. Yang ketujuh ada add new stock, digunakan untuk menambahkan barang di toko. Yang kedelapan ada employee, digunakan untuk melihat kinerja karyawan dan untuk menggaji karyawan. Kita masuk ke bab 6, yaitu UI flow atau struktur. Dapat kita lihat user login, lalu akan diarahkan login untuk owner. Ini khusus untuk owner,
Lalu yang di bawah ini khusus untuk karyawan. Yang paling bawah untuk kasir, yang agak tengah ini untuk gudang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.